pertama dari MN18M. Saya ingin mempresentasikan tugas studi kelayakan bisnis manufaktur PT Gudang Garam Tbk. Bab 1 aspek hukum. A. Identitas perusahaan. Nama perusahaan PT Gudang Garam Tbk. Jenis usaha manufaktur. Kegiatan usahanya industri rokok. Alamat Jalan Semampir nomor 2 atau nomor 1 Kediri, kode pos 64121 Indonesia. B. Aspek legalitas. Nama perusahaan PT Gudang Garam Tbk. Bentuk perusahaan perseroan terbatas terbuka. Nah, PT Gudang Garam Tbk ingin membuka usaha tersebut harus mengikuti syarat-syarat tertentu, yaitu izin usaha atau SIUP, izin lokasi atau situ, izin perusahaan atau TDP, dan NPWP. C. Aspek manajemen. Komisaris atau pemilik, direktur, manajer produksi, manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer HRD. D. Uraian kerja. 1. Komisaris atau pemilik bertanggung jawab terhadap CV, melakukan pengawasan terhadap kebijakan direksi dalam menjalankan usaha, memberikan nasihat kepada direksi. 2. Direktur, memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan, bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan, memilih, menentukan, mengawasi pekerjaan karyawan, bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan, termasuk juga keuntungan perusahaan. 3. Manajer produksi, membuat perencanaan dan jadwal proses produksi, mengawasi proses produksi agar kualitas dan waktu sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat, bertanggung jawab mengatur manajemen gudang agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan persediaan bahan baku, bahan penolong maupun produk yang sudah jadi di gudang, bertanggung jawab mengatur manajemen alat agar fasilitas produksi berfungsi sebagai semestinya dan beroperasi dengan lancar. Manajer keuangan, mengambil keputusan yang berkaitan dengan investasi, mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembelanjaan, mengambil keputusan yang berkaitan dengan dividen, dan lain-lain. Manajer HRD, merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan strategi di bidang pengelolaan dan mengembangkan SDM, termasuk perekrutan dan pemilihan kebijakan atau di disiplin, keluhan, konseling, upah, dan pernyataannya, dan lain-lain. Bab 2. Aspek pasar dan pemasaran. A. Pasar sasaran. Pemasar pada PT Gudang Garam Tbk yang pertama produk, karena makin ketatnya persaingan khususnya produk rokok, sehingga perusahaan harus mampu menjaga kualitas bahan baku. Melalui proses produksi yang ada, perusahaan berusaha untuk membuat produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. PT Gudang Garam Tbk merupakan perusahaan yang memproduksi rokok kretek dan dengan tujuan produk yang diproduksi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan konsumen. B. Segmentasi pasar. Segi geografi, target konsumen yang diraih adalah masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Segi demografi, produk Gudang Garam ini dapat dibeli oleh semua gender usia 18 tahun ke atas, semua agama baik anak muda atau orang tua. Segi psikologis, Gudang Garam membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen dengan kelas dan gaya hidupnya. Segi perilaku, sesuai dengan perilaku masyarakat yang akan terus berubah mengikuti zaman, Gudang Garam akan terus melakukan inovasi produk menyesuaikan dengan kegunaan dan keinginan konsumen yang akan terus berubah-ubah. Fondasi pasar. Dalam upaya peningkatan pangsa pasar yang diraih oleh Gudang Garam, perusahaan mencoba untuk meningkatkan kualitas pembaruan dan kualitas produk yang dijual. Perusahaan juga melakukan berbagai macam promosi dan analisa perilaku konsumen agar mendapatkan konsumen tetap dan mendapat memuaskan konsumen. D. Posisi pasar. Berdasarkan tingkat kualitas produk dan bahan baku yang digunakan, Gudang Garam berada dalam tingkat
produk kelas menengah ke atas. Harga yang ditawarkan pun masih bisa bersaing karena menyesuaikan dengan kualitas bahan yang dipilih agar memuaskan konsumen. Pesaing. Dalam dunia bisnis, adanya pesaing bukan lagi menjadi hal yang harus dihindari lagi. Keberadaan pesaing itu justru menimbulkan motivasi tersendiri bagi penjual bisnis tersebut untuk mengembangkan usahanya agar tidak kalah dengan para pesaingnya. Adapun pesaing gudang garam TBK sebagai berikut. 1. PT HM Sampurna. 2. PT Jarum. Bab 3. Aspek teknis dan produksi. Cakupan produksi. Untuk mendapatkan kualitas produk yang baik, sehingga para atasan berkontribusi kepada karyawan agar melakukan inovasi yang mewujudkan kearifan dalam bekerja. Produk PT Gudang Garam menggunakan nikotin 2,2 mg. Cocok sebagai pendamping hidangan makanan atau minuman atau cemilan dan lain-lain. B. Kebutuhan teknis. 1. Bangunan atau gedung. Perusahaan Gudang Garam mempunyai luas 7 hektar. Keseluruhan bangunan adalah 7 hektar. 2. Peralatan produksi. Mesin produksi, pengecekan bahan baku, tembakau, mobil pengangkut produksi, alat pemotong kertas, dan lain-lain. 3. Peralatan produksi pendukung, cat warna kertas. Nah, di sini ada alur produksi. Nah, mungkin ada tabel ya. Jadi ini proses pembuatan rokok gitu. Nah, di sini ada kebutuhan tenaga kerja. Ada 2.000 orang tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan PT Gudang Garam TBK. Orang bekerja di bidang produksi yaitu ada 400 orang. Dibagi shift kerja pagi dan malam. Sebagai supir pengantar barang ke konsumen 200 orang. Sebagai office boy 75 orang. Nah, di sini ada tata letak ya. Mungkin menggambarkan jalur produksi dan mengimpor dan ekspor barang produksi yang siap diantar kepada konsumen. D. Kebutuhan modal. 1. Bangunan atau gedung seharga 1.500.000.000. Kendaraan 500 juta. Bahan baku 100 juta. Mesin 510 juta. Lain-lain 100 juta. Jadi totalnya 2.710.000.000. Bab 4. Penutup. Kesimpulan aspek keuangan. Kesimpulan dari perhitungan di atas untuk kasus kas bersih yang berbeda setiap tahun dapat dilihat dalam tabel berikut. 1. PP atau payback period. Hasil pengukuran 3 tahun 11 bulan, hasil pengukurannya 4 tahun, keterangannya baik. ARR atau average rate of return. Hasil pengukurannya 58%, hasil pengukurannya 50%, keterangannya baik. 3. NPV, net fresh flow. Hasil pengukurannya 140 juta 172.000. Hasil pengukurannya 100 juta, keterangannya baik. IRR, internal rate of return. Hasil pengukurannya 25%, hasil pengukurannya 24%, keterangannya baik. Yang kelima, PI, Profitability Index. Hasil pengukurannya 1,4 kali, hasil pengukurannya 1,1 kali, keterangannya baik. Sekian dari presentasi pemaparan kami. Mohon maaf atas tidak kejelasan pembaca atau memaparkan materinya kurang baik. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.